Pekan lalu, Indonesia kembali diguncang oleh demonstrasi besar-besaran. Apa yang dimulai sebagai bentuk ekspresi publik terhadap berbagai isu sosial dan politik berubah menjadi peristiwa tragis yang memakan banyak korban jiwa dan korban luka. Kita semua berduka yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara-saudara kita dalam tragedi ini. Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu ketidakpercayaan. Hilangnya kepercayaan kepada pemimpinnya. Apakah Prabowo menyadari bahwa Tuhan itu, Allah itu memberikan anugerah yang begitu besar kepada dia, memberikan pengampunan yang begitu besar kepada dia? Apa itu? Dia dijadikan menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Sebelumnya udah orang yang di bawah 0. Sampai hari ini abang belum menangkap arah Pak Prabowo mau dibawa kemana Indonesia ini? Tentara, kekuasaan tentara tertikis sekarang di tangan Prabowo. Polri di tangan Prabowo. Jaksa Agung Prabowo. KPK Prabowo. So what? Bahwa setiap peristiwa kaos, kegentingan, kegawatan yang terjadi di Republik ini, sekecil apapun dan sebesar apapun, itu melibatkan tentara. Banyak buktinya. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Kenapa enggak Prabowo membuat satu tindakan yang drastis? Panggil mereka ke Istana Negara, pamerkan. Suruh para koruptor ini cerita bagaimana dia melakukan korupsi di Pertamina. Bagaimana dia ambil komisi dari penjualan minyak. Suruh bikin show di Istana Negara. Panggil semua kameramen. Ungkapkan situ. Karena apa? Apa yang pasal 33 yang sangat mulia dari Undang-Undang Dasar 45 itu sudah diinjak-injak dia, udah dikencingi, udah diberaki. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Nanti hari Kamis ada acara di Istana Negara. Presiden akan memeriksa, menanya langsung para koruptor-koruptor ini. Moga-moga Prabowo dengar ini, omongan kita ini. Pekan lalu, Indonesia kembali diguncang oleh demonstrasi besar-besaran. Apa yang dimulai sebagai bentuk ekspresi publik terhadap berbagai isu sosial dan politik berubah menjadi peristiwa tragis yang memakan banyak korban jiwa dan korban luka. Kita semua berduka yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara-saudara kita dalam tragedi ini. Peristiwa ini menggugah kembali ingatan kolektif bangsa. Kita teringat pada tragedi sebelumnya pada bangsa ini saat mahasiswa dan rakyat turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan terhadap kepemimpinan yang dianggap tidak peka. Ketika suara rakyat tumpah di jalan-jalan dan mengubah arah sejarah negeri ini dengan harga yang sangat mahal. Kini, di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pertanyaan besar muncul. Bagaimana arah kepemimpinan nasional menghadapi krisis kepercayaan? Apakah demokrasi masih menjadi ruang aman bagi kritik? Ataukah kita sedang menyaksikan bangkitnya kembali politik kekuasaan yang keras? Hari ini kita akan mencoba menggali dan memahami bersama politisi senior di mana beliau juga hadir di berbagai peristiwa di negeri ini. Bang Panda Nababan. Terima kasih Bang atas waktunya. Pembukaan tadi
sudah kami sampaikan kepada penonton dan Bang Panda sebagai politisi senior, izinkan kami untuk mencoba diskusi apa yang terjadi tragedi di negara kita Indonesia. Bang Panda sudah lama berada di panggung politik dan menyaksikan banyak fase pemerintahan. Apa yang pertama kali terlintas di benak Bang Panda saat melihat gelombang demonstrasi minggu lalu? Saya pikir yang sangat jelas dan terang benderang bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu ketidakpercayaan. Hilangnya kepercayaan kepada pemimpinnya. Jadi tidak ada lagi yang bisa dipegang, baik ucapan janji yang tidak mengecewakan rakyat. Itulah cikal bakal daripada keadaan ini, tidak percaya lagi. Jadi ambil banyak contoh, sebenarnya kalau kembali refleksi ataupun coba kemudian pemahaman ataupun kemudian mencoba mengerti bahwa sebenarnya Prabowo Subianto ini warga negara Indonesia, Letnan Jenderal Kopassus yang kemudian diberhentikan, dicopotkan, dan punya sejarah kelam, sejarah gelap dalam kariernya, sehingga dia diberhentikan dengan apa yang terkenal dengan operasi Mawar, penculikan dan kemudian penyiksaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Nah di sini sebenarnya Prabowo itu sudah mendapat hukuman dari negara, diberhentikan dia, bahkan pernah dia sampai tidak punya kewarganegaraan, stateless. Baik. Ya kan, bahkan pernah. Tetapi saya tidak tahu apakah Prabowo menyadari bahwa Tuhan itu, Allah itu memberikan anugerah yang begitu besar kepada dia. Memberikan pengampunan yang begitu besar kepada dia. Apa itu? Dia dijadikan menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Sebelumnya udah orang yang di bawah 0. Ini betul-betul keajaiban. Dan saya khawatir Prabowo menyadari nggak ini? Prabowo menangkap nggak ini bahwa begitu baiknya Tuhan kepada dia? Itu loh. Ini yang menjadi sampai sekarang menjadi teka-teki, menjadi pertanyaan buat saya gitu loh. Akibat daripada ketidakpercayaan ini itu kelihatanlah dari tindak tanduk daripada sikap kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan ini gitu loh. Jadi akibatnya ya tidak percaya, krisis kepercayaan itulah yang gampang terwujud, itu tercermin itu kemudian dalam demo yang kemudian mudah diselusupi. Baik. Karena nggak kuat fondasinya gitu loh. Nah kemudian yang menarik lagi, orang akan melihat bertanya, termasuk saya, apa yang dikatakan, yang diperbuat oleh Prabowo dalam bukan membalas, dalam mewujudkan terima kasihnya kepada kebaikan Tuhan itu. Apa yang dilakukan oleh Prabowo? Ini bukan pertanyaan yang sulit. Apa saja yang sudah dia kerjakan. Jadi karena ketidakpercayaan itu semuanya serba gamang. Saya dari jurnalistik dari mulai tahun 70, wartawan, tidak pernah berhenti karier saya sebagai wartawan. Sekarang aja aku lihat sebagai wartawan itu frustrasi, nggak ada nilai. Kenapa? Semua pemberitaan-pemberitaan yang hebat, investigasi seperti bocor halus dan segala macam, itu kerja keras daripada wartawan. Nggak dianggap, nggak dihargai. Itu yang paling ngeri, yang paling tragis. Masukan-masukan daripada pers itu nggak dihargai. Tidak diambil tindakan dengan masukan-masukan dari pers. Ambil contoh, masalah korupsi.
kasihlah kepastian. Seperti contoh Ketua Umum Golkar dulu yang si Erlangga. Dipastikan dia terlibat apa tidak. Tapi tidak digantung, digoreng, kemudian si Bahlil muncul. Iya. Kayak sandiwara-sandiwara politik begitu. Iya. Yang kayak gitu-gitu nggak ada lagi. Iya. Muhaimin ini benar terlibat nggak bersihkan. Yang itu lagi yang judol-judol itu. Budi Ari. Dugaan. Ya. Ini dia terlibat nggak? Kalau nggak bersihkan, jamin nama dia clear. Tapi tidak menjadi bahan pergunjingan, ejekan, menjadi ruang untuk mendiskreditkan. Nah itu ketidaktegasan itu yang tidak ada determin dalam kepemimpinannya Prabowo. Masalah ini udah, masalah ini tidak lagi, masalah ini sudah. Ini tidak. Ini berbahaya. Iya. Kalau sampai tidak percaya lagi, itu akhirnya anarki. Iya. Kalau tidak percaya lagi menjadi ekstrim, gitu loh. Krisis kepercayaan. Iya. Coba kita ini apa ya? Sebelum akhirnya kita lanjut, coba kita rigid satu persatu. Menarik tadi misalkan yang Bang sampaikan bahwa Prabowo hari ini menjadi presiden adalah hadiah, pemberian, berkah atau apapun namanya dari Tuhan, Bang. Iya. Ya memang ini maunya Tuhan untuk Prabowo jadi presiden. Iya, gitu. iya. Meskipun kita ketahui bahwa Prabowo sempat tidak punya keluarga negara, setless, dan akhirnya waktu itu ditolong sama Megawati sebagai presiden waktu itu. Iya. Artinya waktu itu bahkan mungkin saya tidak mengalami zaman itu, TNI pun tidak ada yang mau mendekati Pak Prabowo. Iya. Ketika Pak Prabowo dipecat oleh Agung Gumelar dan kawan-kawan gitu. Iya. Hadiah apa yang Abang maksud dari Pak Prabowo kepada Tuhan atau kepada rakyat lah gitu? Saya pikir itu hadiahnya itu sangat mudah dibaca. Itu akan tercermin daripada tingkah lakunya, tindakannya, perbuatannya. Ambil contoh lah. Artinya ucapan-ucapan dia yang selama ini kontroversial dan bertentangan, itu dia mesti punya keberanian moral untuk menarik itu kembali. Misalnya contoh, kalau ada orang mau nanya saya, kepengen jadi gubernur, pengen jadi bupati, saya tanya dia uang kau berapa? Kau bisa store berapa? Bukan kemudian aku tanya ke dia, apa latar belakang kau? Apa kekuatan politik apa mendukung kau? Kemudian apa karya yang pernah udah kau lakukan? Tidak. Itu gegap gempit tadi yang ngomong itu vokal gitu. Yang kayak gitu-gitu tarik. Iya. Ucapan sama dengan dia sama siapa itu? Najwa. Dirut bank akan takut kepadaku karena nggak akan kasih kredit ke saya karena saya bekas pangkos dan segala macam. Hal-hal seperti itu sudah konsekuensinya dia mesti tarik. Secara jantan, secara apa dia mesti tarik ucapan-ucapan itu gitu loh. Karena dengan ucapan itulah yang menjadi pegangan, dari ucapan itulah yang menjadi ini. Nah kemudian juga dia juga mesti mempunyai satu keberanian juga, katakanlah menghargai, mensyukuri orang-orang model seperti Agung Gumelar. Agung Gumelar itu Danjen Kopassus, juga pernah jadi atasan dia dan ikut memeriksa dia waktu peristiwa 98 Saham. Agung Gumelar ini dari segi kejiwaan dalam posisi yang sangat sulit. Bagaimana dia nggak sulit? Dia ngomong begitu viral, jangan pilih Prabowo. Penjahat kemanusiaan itu untuk menjadi calon pun tidak. Omongan yang dia itu dia harus koreksi. Omongan dia itu harus dia perbaiki. Kenapa? Karena ada dia rasa ingin memaafkan Prabowo. Iya. Ada keinginan dari Agung Gumelar yang mulia supaya berilah kesempatan kepada dia kembali. Gitu loh. Iya. Dan Tuhan meluluskan. Kita betul-betul salut dengan Agung Gumelar. Yang kemudian dia diejek, dulu memaki-maki, sekarang menjilat. Dulu dia mengapa dia? Itu dihinakan dia. Tetapi itu pun dia tempuh demi untuk kepentingan bangsa negara. Karena dilihat
Begitu juga keinginan-keinginan dari kolega-kolega teman-teman dia menghendaki Prabowo jadi presiden. Gitu loh. Jadi hal-hal seperti inilah yang mau saya coba gambarkan, bahwa harus ditunjukkan konkret, nyata, ada satu tindakan-tindakan. Saya terpikir itu ada 12 sampai 28 pejabat-pejabat top daripada Pertamina yang baru ditangkap oleh KPK. Kemudian siapa lagi yang 1 miliar itu? 1 triliun itu Jarod Richard. Jarod Richard. Ya. Kenapa enggak Prabowo membuat satu tindakan yang drastis? Panggil mereka ke Istana Negara, pamerkan. Suruh para koruptor ini cerita bagaimana dia melakukan korupsi di Pertamina. Bagaimana dia ambil komisi dari penjualan minyak. Suruh. Ini juga si Jarod, pegawai Mahkamah Agung ini. Ceritakan. Bagaimana orang-orang Mahkamah Agung yang mana dia suap, yang mana dia ini kan. Buka, paksa. Udah harus seperti itu konkretnya. Sudah harus konkret, baru rakyat percaya. Bikin show di Istana Negara. Panggil semua kameramen. Ungkapkan situ. Karena apa? Apa yang pasal 33 yang sangat mulia dari Undang-Undang Dasar 45 itu sudah diinjak-injak dia, udah dikencingi, udah diberaki sama koruptor ini. Apa itu pasal 33? Bahwa seluruh kekayaan yang ada di Indonesia itu untuk kemakmuran rakyat, untuk kebahagiaan rakyat. Ini nggak dibikin, nggak ada arti. Pasal 33 itu sangat jelas sekali. Ya. Lalu apa tugas pengadilan, KPK, BIN dan lain-lain Pak kalau akhirnya harus Pak Prabowo sendiri yang Bukan, ini faktor psikologis, bukan soal itu berjalan terus. Faktor psikologis bahwa ini aku mau kasih tahu. Inilah yang mengapakan rakyat, mengkhianati rakyat. Inilah yang mengapakan. Dalam rangka membangun trust kembali. Bukan saja membangun trust kembali, memberikan semangat kepada rakyat, kepada masyarakat. Mau yang betul-betul korupsi mau diberantas. Tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Jadi testimoni para koruptor itu di depan orang banyak dan segala macam, itu secara psikologis sangat menurut keyakinan aku. Gitu loh. Saya terbayang aku nanti hari Kamis ada acara di Istana Negara. Presiden akan memeriksa, menanya langsung para koruptor-koruptor ini. Menanyakan ini. Kenapa sampai tega mereka melakukan itu. Kenapa berkepentingan Prabowo? Karena Prabowo mengucapkan sumpah ini di depan para pemimpin Republik ini di MPR waktu dia dilantik di bawah Al-Quran. Bahwa dia akan melaksanakan terutama juga pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Yaitu apa itu? Memakmurkan rakyat. Mengamankan semua kekayaan negara. Bumi air untuk rakyat. Sekarang itu dirampas oleh para koruptor ini. Sekarang itu diapakan Prabowo dipermalukan dengan itu. Saya pikir wajar Prabowo melakukan itu. Wajar. Sini, kau cerita dulu kepada rakyat Indonesia. Ini bagaimana kau dulu memperkarakan ini segala macam. Dan juga sekaligus juga koreksi kepada sekaligus juga koreksi kepada institusi-institusi dia. Kita punya intelijen kan begitu banyak, begitu kuat, begitu terlatih, ya kan? Kemana selama ini? Apa kerjaannya? Kita punya BIN, Bang. Iya, kita punya Badan Intelijen Strategis, ya. Kita ada BAIS. Ya, Indonesia ini sebenarnya punya kekuatan dalam dunia intelijen. Itu diakui oleh dunia itu. Kekuatan-kekuatan intelijen kita itu juga dihargai, punya kualitas. Dan itu dididik betul-betul dengan satu pendidikan yang spesifik. Dan bahkan mereka ada yang dikirim ke Amerika, ke Eropa, dan segala macam. Nah sekarang ada 3 lembaga intelijen yang canggih di Indonesia. Yaitu Badan Intelijen Pertahanan, Badan Intelijen Keamanan Polri, Badan Intelijen Strategis, BAIS. 3 institusi ini apa yang dikerjakan?
Apa yang mereka lakukan? Iya. Saya khawatir sudah masuk angin, saya tidak punya wibawa. Sama dengan pagar laut. Apa bertahun-tahun dilakukan untuk apa? Intelijen punya laporan. Sampai kemudian Titik Soeharto bawa panser ke sana. Sampai ini semua. Apa itu? Gitu loh. Kerja intel apa? Padahal nggak kalah sama Mossad Pak ya. Nggak kalah. Jadi maka itu banyak hal-hal yang kemudian menjadi rakyat udah nggak percaya. Masuk angin yang seperti apa Bang? Hah? Kita punya BIN, BAIS, Baintelkam, Abang bilang menyebutkan masuk angin. Pucuk pimpinan pemerintahan mendapat masukan-masukan dari semua aparatur ini. Gitu loh. Jadi sama itu dengan siapa ini? Si Karlov yang Mahkamah Agung ini. Zarov Richard. Zarov Richard. Apa kerja daripada Badan Pemeriksaan Keuangan? BPK. Apa PATK? Apa yang dikerjakan ini semua? Institusi di Mahkamah Agung itu punya institusi pemeriksaan, pengawasan. Sama dengan di kepolisian. Punya institusi intelijen keamanan di Polri gitu loh. Kok bisa terjadi seperti model-model Sambo? Kok bisa terjadi kepada Teddy Minahasa dan segala macam? Jadi harus ada kembali dievaluasi, harus kembali keberanian dari Prabowo mereposisi kembali dunia intelijen yang juga dia banyak dilatar belakangi oleh dunia intelijen yang memberikan masukan gitu loh. Jadi tidak ada lagi istilah kecolongan, kemudian tidak diketahui dan segala macam. Nah inilah hal-hal yang kemudian membuat masih bisa dipercaya nggak ini pemerintah ini? Masih bisa dipercaya nggak ini presiden ini? Gitu loh. Jadi buat saya tadi saya singgung mengenai dunia wartawan yang saya sudah gumuli puluhan tahun, kita frustrasi sebagai wartawan. Karena roh daripada wartawan itu dipercaya, kemudian berguna mencerdaskan masyarakat, rakyat. Itulah sebenarnya rohnya. Termasuk pilar keempat demokrasi. Ini udah enggak. Lu beritain deh, lu bikin headline lah, lu expose lah. Nggak diopeni. Ini sebenarnya Sigit, kalau jujur, Kapolri kita kasihan lihat dia. Kasihan dalam arti kata, dia sekarang tersandra dengan jabatannya itu. Kalau aku punya pemikir kalau seperti dia punya sikap, attitude, dia minta berhenti. Karena apa? Sudah periodenya, sudah waktunya, gitu loh. Tetapi karena dia ikut bermain, dia nikmati, dia ombang-ambingkan, dia nggak ada keputusan. Sebenarnya kalau jujur, kalau normal, Pak, saya sudah 5 tahun, Pak. Tradisi selama ini paling lama 4 tahun di Polri. Hampir tidak pernah ada 5 tahun. Kalau boleh mohon, saya sudah ini, Pak. Nggak dia lakukan itu. Dia nikmati itu. Tadi Abang menyebutkan tersandra. Artinya ada penyandra. Siapa penyandranya, Bang? Bukan, disandra, situasi itu menyandra dia. Situasi itu menyandra dia. Keadaan itu menyandra dia. Sehingga dia tidak bisa mengambil satu keputusan yang drastis. Apa itu keputusan yang drastis? Besok pagi dia nggak ada presiden. Pak, saya minta berhenti. Dan alasan dia bukan soal suka nggak suka sama Prabowo. Udah 5 tahun. Sudah jenuh. Kasih kesempatan kepada junior-juniornya. Banyak jenderal polisi yang jago-jagoan. Yang punya kredibilitas tinggi, yang punya ini. So, apa? Gitu loh. Inilah yang membuat rakyat muak. Inilah kemudian rakyat tidak percaya. Gitu loh. Di belakang layar, Prabowo bisa panggil Sigit. Udah Sigit, mundur aja lah kau. Sangat bisa melakukan itu, Bang. Bisa dia. Cuma ada nyali nggak untuk melakukan itu? Ada wibawa nggak? Ada tingkat kesadaran Prabowo ke situ nggak? Kok dibiari terus ini? Bukan karena maunya si Suryo, Dr. Suryo atau masalah ijazah segala macam. Dan juga kemudian dalam mengurus negara pemerintahan ini soal kepercayaan rakyat itu tadi, pastikan soal ijazah ini. Yang benar gimana? Kenapa mesti diayun bertahun-tahun?
Itu kenapa nggak segera diapakan ini hitam putih kan? Gitu loh. Iya. Itu yang nggak masuk dalam akal sehat kita gitu loh. Ya. Berarti abang melihat nggak bagus bagi pejabat siapapun itu ya bang, periodenya lama kayak Pak Sigit kan lama tuh. Iya. Bukan hanya Pak Sigit, misalnya Sri Mulyani juga lama tuh. Iya. Apa bahayanya bang? Pasti dong, itu kalau tidak sensitif lagi, tidak peka, ya kemudian juga itu lain itu kalau terlampau lama maka diatur periodenya tiap 4 tahun, tiap 5 tahun. Itu sebenarnya maksudnya untuk tetap segar, tetap biar fresh terus gitu. Iya, dia menghadapi persoalan lebih peka, lebih sensitif dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah suatu hal yang wajar, yang normal itu, gitu loh. Nah ini mau dilanggar, ini mau diinikan gitu loh. Itu yang saya bilang tadi, udah nggak percaya lagi, gitu loh. Sama itu seperti dikatakan tadi, keterlibatan tokoh-tokoh politik ini, hitam atau putih? Ini benar nggak fufu fafa ini? Ada nggak ini? Kalau yang ngarang-ngarang siapa itu yang ngarang-ngarang itu? Maksudnya apa? Kalau ada gimana dia? Ini enggak, digantung. Digoyang, diapain. Digantung ini dimainkan atau Pak Prabowo enggak mau bang? Semua pihak memainkan lah. Dipermainkan lah. Jadi isu yang seksi, ejek-ejekan. Iya. Iya kan? Aku teringat cerita abang waktu abang ngomong ke Pak Jokowi. Mas Jokowi kata, abang kan bilang kan, Mas kan udah ketemu Pak Prabowo sebagai menteri Mas, kata abang tuh pernah bilang tuh, tolong clearkan dong orang ini enggak kejahatan HAM sebagainya. Tadi abang juga sampaikan lagi bahwa Mas Prabowo seharusnya clearkan dong, ini ada Erlangga, ada yang Budi Ari, ada siapapun yang tadi abang sebutkan, clearkan dong. Apa pentingnya bang? Kepastian, ada tidak di ruang keraguan. Tidak ada di ruang yang kemudian masalah seperti Erlangga ini menjadi sumber isu, menjadi bahan diskusi yang tidak berguna. Dia masih terus pimpinan Golkar nggak? Naiknya Bahlil itu normal nggak? Wajar nggak? Bukan waktu itu tersandera Erlangga. Yang kayak gini-gini jangan main-main isu-isu yang begini. Akhirnya menjadi akumulasi ya bang? Iya. Maka itu gini ya. Kembali lagi tadi, kunci ketidakpercayaan. Kalau sampai itu merebak dan segala macam, gak ada arti. Udah gak percaya aja. Kenapa saya sensitif dengan pasal 33 itu tadi. Iya. Pasal. Soal bumi dan air. Iya. Dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk kesemakmuran rakyat. rakyat. Presiden setelah dilantik, bersumpahlah dia di bawah Al-Quran, bersumpahlah dia sebagai presiden, dia akan dan sudah menyatakan bahwa perekonomian Indonesia ini akan diurus dengan azas kekeluargaan. Kemudian akan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Bumi, air, kekayaan terkandung dalam dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian disusun itu atas aja dikuasai. Bumi dan air terkandung dalam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kan? Ini diinjak-injak, diberaki, dikencingin ini. Oleh para koruptor. Yang sebelumnya juga sudah disumpah juga. Untuk melakukan pekerjaan. Jadi nggak ada lagi, kalau menghadapi ini bukan soal etika atau apa tidak etika lagi. Gitu loh. Bahwa dia dipermalukan atau tidak dipermalukan. Kalau menurut saya, panggil ke istana. Kau di Mahkamah Agung udah berapa tahun? Kok bisa kau kumpul harta sekian? Dari mana kau dapat itu? Bagaimana caranya? Ceritakan, biar rakyat tahu. Kau di Rut Pertamina berapa lama? Udah ini. Waktu di Rut Pertamina janji kau dulu gimana? Kenapa KPK menangkap kau begini? Kenapa diinikan? Kenapa diinikan? Coba cerita dulu. Ini pertanggungjawaban sosial, pertanggungjawaban politik kepada rakyat, kepada masyarakat.
mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat. Agak ekstrim ide abang nih bang. Iya. Bisa nggak Prabowo melakukan itu show ini, pertunjukan yang edukatif ini, yang spektakuler ini? Dia bikin di Istana Merdeka, ada ruang aula di situ. Saya berapa kali ke situ. Bikin di situ, panggil televisi, stasiun televisi, beberkan semua. Bahwa bagaimana dia punya malu atau tidak punya malu. Ya kan? Di mana lah itu sekarang? Harta-harta yang kau korupsi itu di mana kau apa? Di mana? Bagaimana kau ngangkut begitu banyak, berapa kilo emas? Pakai mobil apa kau? Begitu. Ceritain. Oh, kalau itu dilakukan Prabowo dahsyat. Gempar bang ya. Gempar. Habis itu pengadilan bubar bang. Oh, bukan pengadilan bubar. Dan ini juga menjadi counterpart sama pengadilan. Iya. Gitu. Iya. Aku terbayang itu satu-satunya jalan yang terbaik buat Prabowo untuk mengembalikan kepercayaan. Karena abang udah berpikir ya tidak percaya di lembaga apapun. Lembaga apapun. Iya. Ke pengadilan ada korupsi. Iya. Di KPK pernah ada Betul. korupsi. Oh. Bukan KPK, ya ada korupsi gitu loh. Iya. Maksudnya lembaga-lembaga pengadilan pun di sana tetap ada. Jadi korupsi. kembali lagi ya tadi soal kepercayaan, keteladanan. Itu yang saya tidak bosan-bosannya menceritakan bagaimana seorang Hugeng Kapolri begitu selesai dilantik dia pulang ke rumahnya, ditemukan di rumahnya itu satu box musik yang harganya juga lumayan dari Sony. Dikasih hadiah ke dia. Ini pada hari yang sama dia Kapolri. Iya. Dia ambil kertas. Kapolri pribadi. Terima kasih hadiah ini. Aku akan saya gunakan untuk hobi saya. Yang saya bikin apa itu? Hawaiian Senior. Jadi, Kapolri, kau baru dilantik. Ingat janjimu. Sumpah jabatanmu. Kapolri, Hugeng ini. Kapolri ini. Di terakhir apa Hugeng bilang? Kapolri pribadi kalah. Dengan ini saya kembalikan. Hugeng Kapolri yang menang. Iya, sama dengan Prabowo. Ada 2 kali datang dia ke tempat Jenderal Yusuf. Yang sangat sederhana. Yang dia punya sofa udah bulukan. Dia ini lampunya redup cuma satu aja lampu yang hidup segala macam. Ditawarkan Prabowo, waktu Prabowo masih Brigjen segala macam. Yusuf nggak mau. Itu loh. Itu true story. Iya. Ya gitu. Dan dia tunjukkan kekeh. Iya. Bukan munafik, bukan apa, bukan munafik, bukan ini aja apa itu sok suci, enggak. Ya inilah aku. Iya. Nah sampai sejauh mana sekarang pejabat-pejabat ini? Lomba-lomba jam miliar, Flexing. ada mobil yang ini, pamer ini, nggak ada rasa tergugah. Semua kita jangan pakai itu lagi ya. Kalau sidang kabinet, woi kita ini ya. Ini. Apakah harus ada korban jiwa dulu baru berubah bang? Nah Seperti itu kejadian yang kemarin. kita harapkan jangan terjadi. Itu yang kita harapkan tidak usah mesti dengan korban jiwa. Tapi biasanya kalau misalkan demo-demo tanpa ada korban jiwa dianggap angin lalu aja soalnya bang. Apa ya? Itu satu hal yang tidak mesti direncanakan, diduga. Itu automatically sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Ya kan? Akibat chaos, akibat tidak terkendali, ya jatuh korban. Iya. Bicara soal kepemimpinan Prabowo bang, abang setuju meledaknya tragedi kemarin itu adalah akumulasi dari krisis kepercayaan, penderitaan rakyat, ketimpangan sosial, PHK di mana-mana, pajak naik begitu beratus-ratus %, ditambah lagi dengan tidak tegasnya penegakan hukum. Ya. Ini menjadi akumulasi bang. Nah, saya jadi teringat Bang Pana berkali-kali kita beberapa kesempatan untuk diskusi selalu menyebut tidak ada peristiwa di negara ini, tidak ada keterlibatan tentara. Gimana pendapat lo? Yang tidak terlibat tentara. Yang tidak terlibat tentara, saya revisi. Saya pikir saya hanya mengungkapkan kembali bukan saja aksioma,
apa yang terjadi dan apa lazimnya. Dan itu sejarah tidak bisa membohongi bahwa setiap peristiwa kaos, kegentingan, kegawatan yang terjadi di Republik ini, sekecil apapun dan sebesar apapun, itu melibatkan tentara. Banyak buktinya. DITI itu sebenarnya Kartosuwiryo itu tentara resmi Indonesia. Kahar Muzakar juga tentara. Untung yang melakukan pembunuhan di 30 SPK itu tentara. Iya. Gitu loh. Semua tentara. Yang pegang pedil, yang pegang peluru, yang pegang senjata. Iya. Tentara. Maka itu perlu diwaspadai. Iya. Maka itu perlulah ada sumpah jabatan. Karena itu adalah kontrol, adalah pengawasan. Gitu loh. Adalah sistem hierarki kepemimpinan. Jadi tentara ini yang pegang senjata. Nah, berarti kan berangkat dari cerita Abang tadi sebagai saksi hidup sejarah dari cerita tadi, dan juga saya coba kaitkan dengan kita punya 3 badan intelijen yang begitu powerful. Harusnya Pak Prabowo sebagai presiden dengan pangkat tertinggi sudah ada dong Bang tindakan preventif. Iya, jadi Pencegahan. gini ya. Prabowo ini kalau kita lihat sejarah waktu dia berdebat sama Habibie, pengen minta diperpanjang bila perlu 3 bulan atau 3 hari pun supaya dia bisa jadi Pangkostrat segala macam. Dia menyadari betul memegang kekuasaan itu kayak apa, pengaruhnya gimana, dan bisa melakukan apa gitu. Iya. Maka dia meminta kepada Habibie tidak, sebelum matahari tenggelam kau udah diganti, nggak bisa kau ini gitu loh. Padahal Prabowo eager. Nah sekarang di tangan dia semua. Iya betul, itu maksudku, poinku Bang. Kekuasaan tentara tertinggi sekarang di tangan Prabowo. Polri di tangan Prabowo. Jaksa Agung Prabowo. KPK Prabowo. So what? Apa yang menjadi masalah? Apa sekarang? Apa ganjalan? Siapa yang balelo ke dia? Siapa yang mengapa dia? Siapa yang gak patuh ke dia? Tidak ada. Nah tinggal sekarang kembali ke kapasitas dia, kualitas kepemimpinannya, karakter dia. Itu loh. Oke lah, kita nggak usah ungkit-ungkit masa lalunya. Sudah liwat lah itu. Tuhan pun sudah mengampuni itu. Tapi dari Prabowo-nya harus ada timbal balik. Dari Prabowo-nya harus ada sesuatu tindakan-tindakan dia yang kemudian Tuhan pun senang. Rakyat pun senang. Wah ini baru... Untunglah ini jadi presiden kita. Coba kalau orang lain. Ada nggak cerita itu? Situasi ekonomi sekarang nggak gampang. Kesulitan sekarang. Belum lagi satu lapisan kalau kita singgung mereka-mereka yang pensiun. Dari tentara sekarang. Hidupnya mereka, susahnya mereka. Nggak sampai 2 juta kolonel tiap bulan. Pensiun. Padahal udah nyambung nyawa itu. Pertempuran Kahar Muzakar, Daud Bre, pertempuran apa. Udah nyambung nyawa itu. Mempertahankan Republik Indonesia ini segala macam ini. Tanya dulu, colek dulu. Kalau ada pensiunan familimu itu. 2 juta. Bagaimana tingkat kesejahteraan daripada masyarakat itu, tingkat keapaan itu sekarang dikelola. Dengan begitu sulit, keadaan ekonomi sulit. Lihat sekarang mal-mal, banyak mal kosong. Iya. Ya, bagaimana harga beras, bagaimana harga ini, bagaimana ini. Sementara itu tidak ada keprihatinan daripada lapisan penguasa untuk prihatin. Iya, nggak ada empati. Nggak ada empati. Ini yang paling tragis. Gitu loh. Dan ini tidak mudah buat Prabowo. Tidak mudah. Iya. Dan Prabowo harus membuktikan. Tidak lagi dengan pidato yang menggebu-gebu dan segala macam. Udah lupakanlah. Dia mau menghitung-hitung berutang budi kepada banyak orang, dia berutang budi. Tidak hanya kepada Jokowi aja. Lebih besar lagi kepada Megawati. Tapi tidak ada yang mengharapkan dia supaya teriak, hidup Megawati, hidup Megawati. Udah liwat lah itu. Kurasa waktu itu ada orang-orang nasihati ke dia yang menjoroki dia gitu loh. Kalau jujur buka sejarah dan fakta, dan kebetulan saya juga ikut terlibat, sebenarnya bergabungnya
siapa si Jokowi dan Prabowo. Jokowi dan Prabowo itu satu proses yang direkayasa, yang dikerjakan. Bukan hanya Jokowi only. Bukan, nggak ada. Jokowi pun nggak sampai pikirannya ke situ. Loh, aku sendiriku terlibat kok. Sampai kemudian kalau begitu yang Mas andalkan di istana siapa? Hanya 2 orang, BG sama Pramono Anung. Dalam proses dengan ini. Dan kemudian juga dia jauh-jauh hari udah katakan, kenapa aku minta izin kepada Jokowi menjadi presiden? Karena dia atasanku. Baik. Jadi artinya nggak ada satu hal yang aneh, yang unik, yang sedemikian rupa sampai kemudian Prabowo dikasih ke atas budi baik daripada Jokowi. Iya. Dalam percaturan politik masalah Jokowi ini saya pikir sudah selesai. Iya. Ya kan? Sudah ini. Dan kemudian tidak ada lagi alasan atau pembenaran untuk kemudian harus terus berterima kasih, datang ke Solo, sowan ke Solo. Udah rakyat itu muak, rakyat itu mentertawakan gitu loh. Itu yang saya bilang tadi, Prabowo juga tolong juga perhitungkan hati rakyat. Prabowo tolong juga jaga perasaan rakyat gitu loh. Itu yang saya bilang tadi. Kenapa saya berani mengusulkan dia untuk bikin di istana itu? Hiburlah rakyat itu. Kasih kepercayaan kepada rakyat itu. Kasih kado kepada rakyat itu. Dan itu tidak ada kerugian apapun. Minggu depan acara di Istana Negara 12 koruptor akan dijual. Akan diinterview langsung oleh presiden. Geger. Aku tunggu. Bagaimana koruptor ini menceritakan bagaimana mereka korupsikan uang Pertamina ratusan miliar itu. Inilah cara Prabowo memberikan kepercayaan kepada rakyatnya. Nanti ada acara lagi di Binagraha, di mana nanti ada koruptor yang ditangkap. Mereka ini yang dari Jiwasraya yang mengapakan masalah tambang batu bara segala macam. Iya, seperti tambang-tambang batu bara itu sekarang bisa menciptakan raja-raja orang kaya seperti siapa itu Haji Hisam segala macam. Iya, apa manajemen apa? Kerjaan apa Menteri BUMN? Benar nggak itu pasal 33 itu? Ini roh utama dari BUMN. Ini menjaga kekayaan negara macam menjadi dinikmati oleh rakyat. Semakmur-makmurnya. Itu tulang punggungnya itu BUMN. Tadi Abang menyinggung soal Haji Sam. Saya jadi teringat tentang belum lama ini Pak Prabowo kan memberikan tanda kehormatan kepada 140 tokoh. Termasuk Haji Sam, termasuk juga menjadi sorotan adalah Teddy. Dan mantan narapidana juga. Dan mantan narapidana Burhanuddin. Apa yang mau Abang sampaikan soal ini? Kalau saya sederhana sekali, ini bukan soal kebablasan, sudah nggak peka lagi, sudah nggak sensitif, sudah nggak, gimana ya? Tidak peka, tidak sensitif lagi, tidak kemudian lagi mendudukan proper. Apa sih relevansinya itu mesti dikasih sekarang ini dalam suasana politik kayak begini? Apa? Ya kan? Banyak juga sih teman-temanku yang dapat ini senang juga sih gitu loh. Tapi apa iya momennya? Apa iya pada waktunya? Apa pada saatnya memberikan itu? Gitu loh. Jadi kembali ke pertanyaan kau tadi ya. Itu yang saya bilang tadi banyak soal-soal yang irasional. Tidak bisa secara rasional kita lihat. Secara irasional yang kemudian itu kembali lagi tadi ada nyali nggak ini Prabowo punya seperti gagasan yang saya sampaikan itu tadi. Apa sulitnya? Terjebak belenggu mungkin Bang? Ya maka itu. Apa hasilnya? Gue bisa beberkan untungnya apa segala macam. Ini memang bukan soal dipermalukan. Yang koruptor ini bukan saja mempermalukan kita, memberaki kita, menginjak-injak kita, mengkencingi kita,
Terus demi hak ajasi, lihat dong prosedur Mahkamah Agung, ada dong tingkat keadilannya, nanti kan ada naik banding, nanti kan ada ini, ya tunggu dong dia punya apa. Jangan dibegitukan dong. Mereka lebih dahsyat dari situ memperlakukan rakyat. Pernyataan abang cukup keras loh bang. Loh ini pernyataan ini terus terang, rakyat itu dari awal Republik ini berdiri sudah dinyatakan bahwa kekayaan yang ada di Indonesia ini, bumi dan air itu untuk rakyat. Konkret, hitam dan putih, undang-undang ini. Nggak ada undang-undang di dunia ini sekonkret ini. Nggak ada. Iya. Nah terus diapain? Dianggap apa itu? Prabowo waktu di MPR, saya akan melaksanakan sejujur-jujurnya. Selurus-lurusnya. Demi Allah. Di bawah Al-Quran. Begitu selesai dia lihat. Diinjak-injak itu. Dia lihat loh. Kok dikencingi. Loh kok diapain gitu loh. So apa? Jadi demi kemanusiaan gak bisa kau tampar dia. Demi hukum dan keadilan gak bisa kemudian kau sepakkan dia. Yang benar aja dong. Itu soal sense of belonging bang ya? Iya. Itu loh. Tapi problemnya sejarah kita tuh mencatat ini bang. Tidak pernah peduli terhadap orang miskin dan orang pinter bang. Iya. Mereka yang selalu jadi korban maksud saya. Iya. Quote unquote ya. Rektor-rektor, guru besar itu selalu jadi korban. Iya. Apalah mereka ya kan. Apalagi orang miskin maksudku begitu bang. Iya. Sejarah kita mencatat itu. Meskipun narasi besar Pak Prabowo adalah mengentaskan kemiskinan. Tapi saya belum lihat itu. Tadi saya misalkan melihat abang bawa buku Paradoks Indonesia. Iya. Di situ kan tercatat tuh bang. Kalau saya tidak salah. Iya. Hanya kurang dari 10% orang Indonesia yang menguasai lahan. Iya. Yang akhirnya membuat mereka kaya raya. Betul. 90% rakyat tetap miskin bang. Iya. Dan itu berulang kali Pak Prabowo sampaikan sampai akhirnya dituliskan. Makanya namanya Paradoks Indonesia, saya kira alamnya melimpah, rakyatnya tetap miskin itu. Iya. Itu yang saya katakan tadi, kalau kita tenang dulu, reposisi, kemudian melihat tindakan apa yang harus dilakukan oleh Prabowo dengan situasi sekarang, ini sebenarnya hal yang inkonvensional, tidak konvensional. Dia harus bisa berani melakukan satu tindakan yang mungkin kontradiktif. Yaitu apa? Pamerkan itu koruptor-koruptor itu di istana. Tapi kan nggak bisa Prabowo sendiri bang. Loh ya Prabowo punya apa? Jaksa Agung punya apa? Ini Kapolri. Maka itu kembali mengingat dulu inilah dreamnya Prabowo. Ingin dia menguasai, ya kan? Jantung-jantung kekuasaan. Kapolri, Jaksa Agung, BPK, BPKP, sekarang sudah di tangan dia, di kendali dia. Apalagi, sekarang sudah di tangan dia. Dan tidak ada musuh politik, lawan politik dia, baik di parlemen maupun DPR, yang sekarang secara terbuka menjadi oposan atau menjadi lawan dia. Enak dia sekarang ini menunjuk, enak. Nggak ada bang. Nggak ada. Siapa? Di parlemen. Nggak ada yang secara terbuka. Termasuk PDI ya. Kita sendiri tidak menempatkan diri sebagai oposisi PDI Perjuangan. Kita menempatkan diri sebagai satu partner, ya kan, yang bisa bekerja sama, gitu loh, untuk kepentingan rakyat. Kalau begitu enggak ada kepentingan, pisah kita, gitu loh. Tapi banyak pengamat yang menyebutkan mitra presiden ini, mitra eksekutif ini, DPR masuk angin juga, tidak mendorong secara totalitas. Soalnya contohnya UU Perampasan Aset. Ini kan udah jadi cerita lama yang terus digulirkan nggak beres-beres. Gimana bang? Bukan itu soal apalah itu, atau sebagian kecil contoh yang kau bilang itu tadi, perampasan aset. Ada lagi contoh yang lebih besar lagi. Ada lagi konteks yang lebih ini lagi dari soal itu gitu loh. Nyali tadi bang ya. Kemauan tadi presidennya. Nyali tadi ya. Iya. Itu maka kemudian tadi pertanyaan pokok kita sekarang berpulang, bagaimana nih Prabowo? Punya nyali nggak?
punya keberanian moral nggak? Berani nggak gitu loh. Coba kalau dia bikin adegan ini, dampaknya kayak apa di evaluasi? Nanti di Istana Merdeka, hari Selasa akan ada ini, hari Rabu akan ada begini. Atau barangkali gini Bang, Pak Prabowo kan udah hampir 1 tahun nih Bang. Iya. Abang udah malang melintang lah ngomongin politik, hukum sebagainya, abang udah bergaul dengan siapapun. Sampai hari ini abang belum menangkap arah Pak Prabowo mau dibawa kemana Indonesia ini? Belum menangkap. Jujur saya katakan, belum menangkap, belum melihat warna yang apa? Iya, grand design Pak Prabowo gitu. Iya, belum. Karena itu yang saya katakan tadi. Sukar untuk menangkap apa yang menjadi pegangan. Maka itu saya bilang itu hanya bisa dia kembali, dia koreksi lagi semua ucapan-ucapan dia yang nggak benar. Saya akan bantu kalau dia nyetor berapa, ya kan? Yang kayak ucapan-ucapan yang begituan itu harus diperbaiki dia. Tapi bukan Pak Prabowo udah selesai Bang ya dengan dirinya sendiri Bang ya? Apa? Pak Prabowo udah selesai dengan dirinya sendiri, artinya Seharusnya. iya, mau bicara kekayaan dia udah kaya, adanya udah tajir melintir gitu. Iya. Apalagi yang mau dia cari gitu? Ya maka itu sekarang justru bukan itu lagi. Semua udah di tangan dia, kekuasaan itu. Di tangan dia, di genggaman dia. Lalu apa bedanya dengan Pak Jokowi ketika Pak Prabowo juga akhirnya menunggu dan menggantung Bang? Hah? Itu kan kebiasaan Pak Jokowi, kawan abang kan? Dua-duanya kawan abang nih, mempunyai kebiasaan yang sama menurut abang, menggantung persoalan. Apa bedanya dong dua orang ini Bang? Ya maka itu kita dorong untuk tidak itu terjadi. Iya, kita dorong mereka untuk. Sekarang saya terus terang belum bisa menangkap atau mengetahui apa sih menjadi kendalanya Prabowo. Apa sih menjadi halangan hambatan dia. Masih sibuk ini Bang, berterima kasih ke orang-orang yang pernah membantu. Bukan apa sih sulitnya dia sekarang Iya. untuk melakukan ini. Itu yang seperti saya katakan tadi. Begitu para koruptor ini itu seperti melempar kotoran ke mukanya. Termasuk cerita Noel kemarin. Loh iya, itu melempar kotoran ke mukanya gitu loh. Mana ketersinggungan dia? Mana kesatria yang dia punya bahkan itu? Mana ketegasan dia punya itu? Itu maka saya bilang satu hal yang sangat elegan, itu yang saya katakan tadi. Ada nggak keberanian kenyalian dia? Ya, bikin acara ya. Bikin acara. Show apa di istana. Juga 2 minggu aja. Wah. Ini nanti giliran orang Pertamina, ini giliran apa bagian apa Jiwasraya, ini nanti giliran ini. Ceritakan kalian dulu, bagaimana kalian kencingi, bagaimana kalian beraki kekuasaan itu. Itu kayak masa kerajaan dulu Bang ya. Iya. Datang ke pendopo-pendopo istana ya kan. Bagaimana? Coba ceritakan dulu. Bagaimana kau bisa kumpul emas? Bagaimana itu apa juta apa itu 1 triliun. Triliun. Uang. Kau semuanya. bisa simpan di samping tempat tidur dan tempat sebagainya tidurmu, ya. di samping kasurmu. Apalah di otak kau waktu itu? Coba ceritakan dulu ke rakyat. Kasih dia live. Wah, begini. Dan ini belum pernah terjadi Bang ya. Belum pernah terjadi. Moga-moga Prabowo dengar ini omongan kita ini. Iya. Ya. Dan kami juga mencatat di 9 bulan atau 10 bulan kepemimpinan Prabowo sebenarnya udah ada 16 kasus korupsi besar Iya, yang sudah terkuak. iya. Tapi memang masih Proses. berproses. Iya. Ini akhirnya sepakat juga dengan yang abang bilang itu konkretnya seperti apa. Iya. Jangan sampai ini jadinya menguap begitu saja. Jadi kita jangan terjebak kepada satu proses atau kemudian mengingkari hukum atau kemudian mempercundangi hukum. Ini sederhana aja. Jalan terus. Wah itu presumption of innocence. Wah jangan dong. Jangan melakukan penghakiman sendiri, penghukuman sendiri. Wah itu kan di luar. Tidak.
Ini kita ngikuti permainan dia yang tidak ngikuti aturan. Itu aja. Kita ikuti dia nggak ikut aturan, kita nggak ikut aturan. Dia nggak ini ya kita ini, nggak ada. Jadi jangan nanti kemudian pala-pala hak asasi dan segala macam minta perlindungan. Iya. Wah, kita tidak setuju acaranya presiden di istana. Mempermalukan, mengapakan. Seakan-akan nggak ada menilai. Nggak ke situ lagi. Itu sama dengan tidak menghargai hukum. Tapi saya tergelitik Bang dengan tadi statement Abang itu yang bilang ini sebenarnya Pak Prabowo ini enak betul ini. Dalam artian dia benar-benar bisa menjadi strongman leadership. Iya. Karena dari sisi politik pun semua mendukung dia. PDIP pun dalam posisinya Mendukung. mendukung. Iya. Tapi kok saya agak ragu ya Bang? Apa? Agak ragu. Para parpol ini sebenarnya Nggak dukung gitu ya. nggak dukung sebenarnya. Enggak, Kekuatan politik di luar itu Prabowo. berawal daripada sudah tidak saling percaya. Ada situasi itu Bang? Iya dong, Sekarang sudah ini. nggak percaya dong. Di antara Ya di antara elit-elit di atas, ya kan? Di antara itu saya katakan tadi tidak sesederhana cerita Erlangga. Pastikan dong Erlangga ini terlibat korupsi nggak? Nggak terlibat, bersihkan dong nama dia. Iya. Jangan dikait-kaitkan dong lagi ini. Iya. Kenapa dia diganti Bahlil? Iya. Gitu loh. Soal Fufu Fafa, pastikan dong. Pertegas. Tidak ada itu cerita Fufu Fafa, karang-karangan tuh. Siapa yang mau mengungkap dan segala macam itu begini hukumnya. Nggak ada. Soal ijazah, sebenarnya ini begini gitu. Karena ketidakpastian, keraguan, keapaan itu menimbulkan itu tadi. Gitu loh. Menimbulkan satu keinginan kepastian. Bagaimana untuk mencari satu kepastian? Ada tindakan terobosan yang dilakukan oleh presiden. Iya. Apa itu tindakan terobosan? Umumkan di istana. Jadi nggak pakai teori-teori lagi. Iya kan? langsung. Bikin si Yusril sama si Otto bagian hukum itu apa ya, tuan rumah ya. Ya, umumkan. Oh cerita dulu. Sekarang presiden di pentas di Solo itu. Presiden tanya sama siapa Karlov siapa? Jarov ceritakan dulu bagaimana kau 1 triliun. Aku sendiri belum pernah pegang 1 triliun. Coba cerita dulu kau. Dia cerita tenang, nangis terseduh-seduh, atau bangga, atau apa. Rakyat perlu tahu. Rakyat perlu tahu. Rakyat perlu tahu. Loh, ini untuk rakyat tahu. Ini intinya dari semua pembicaraan kita ini tadi adalah sudah terkikisnya, sudah krisisnya kepercayaan rakyat. Kalau sudah terkikis kepercayaan rakyat, inilah yang paling sensitif. Gampang dibakar. Ya. Gampang diledakkan. Jadi abang menganggap demo kemarin tuh adalah akumulasi, bukan hanya DPR. Iya betul. Bukan hanya DPR, bukan. Loh sama dengan siapa menduga institusi kepolisian yang sebenarnya dihormati, dihargai, dijunjung, dibantu. Dibakar. Kok yang kepolisian yang dibakar? Kok bukan kantor apa keluarga berencana? Gitu loh. Ada apa? Berarti rakyat tidak menghendaki, tidak menginginkan, sudah muak. Karena ada nggak satu elemen tertentu di masyarakat die hard, keras di gerbang Polda Metro membela? Mengapa? Nggak ada. Nggak ada. Itu menyedihkan. Padahal putra-putri Purnawirawan ABRI itu ada organisasinya. Pakai baret lagi, pakai loreng lagi. Pemuda-pemudanya itu. Mana itu? Artinya semua orang sepakat merasakan apa yang terjadi hari ini di Polri gitu ya. Iya. Bahwa ada kekurangan, kesalahan sebagainya gitu ya. Jadi dengan dialog kita ini harus ada terobosan, harus ada sesuatu yang dilakukan oleh Prabowo untuk meyakinkan rakyat dan memberikan kepercayaan kepada dia. Gitu loh. Nggak ada kurang-kurangnya Prabowo ini bang ya? Apa ya? Nggak ada kurang-kurangnya, semua terbuka fasilitas. Semua. Dia bisa Top pakai gitu dia, ya? Top dia. Iya. Ya. Sudah bukan saja sangat berkuasa dan segala macam, kendali semua pasukan. Tapi paradoks bang, sama kayak Pak Prabowo bikin buku nih.
Maksudku kayak gini misalkan, demo kemarin itu dengan ada 3 elemen intelijen, ada BAIS, ada BIN, ada Baintelkam, ya kan? Seharusnya kan mereka sudah memberikan laporan pada Prabowo bahwa nanti akan ada kerusuhan, nanti akan ada penjarahan, nanti akan ada ini sebagainya. Sehingga bisa ditanggulangi tuh. Jangan sampai ada rumah Sri Mulyani juga dijarah gitu. Rumah Saroni dijarah, rumah anggota-anggota dewan dijarah. Bahkan rumah Mbak Puan juga hampir dijarah. Ada tindakan preventif harusnya. Kan itu kayak nggak berfungsi badan-badan ini, Bang. Iya. Nggak berfungsi karena nggak patuh terhadap Pak Prabowo atau memang juga perlu ada pergantian sebagainya. Iya, itu hampir sama jawabannya, itu hampir sama dengan apa yang terjadi di pagar bambu, Pagar laut. pagar laut. Itu ada satu kekuasaan yang bisa mengatur, mengendalikan pemeriksaan sampai di mana, siapa aja didikan, udah cukup lah dengan ininya. Kemudian biarin aja dibangun terus. Intel pun tak berfungsi. Laporan intelijen ada, nggak dianggap. Karena apa? Ada power lagi yang lebih besar yang bisa ngatur atasan dari intelijen ini. Itulah istilah invisible hand itu, Bang. Iya, itulah invisible hand. Ada yang memang, Bang, di Loh, Indonesia. ya Bang. dirasakan, nggak usah didebatkan, nggak usah dibuktikan. Dan itu tidak terjangkau sama presiden. Apa ya? Tidak terjangkau sama presiden, Bang. Sepertinya. Tapi Pak Nggak Prabowo sampai- seharusnya kan bisa hantam orang ini kalau misalnya memang Seharusnya. ada. Dengan Ya, semua perangkat. itu yang dibilang dekat dengan oligarki, itu yang dibilang diatur oleh oligarki. Itu kan pengaruh-pengaruh daripada, jadi generasi cukong-cukong naga-naga ini agak beda juga dengan Lim Silyong. Dengan yang sekarang Tommy Winata segala macam ini, agak beda ini. Apa bedanya, Artinya penggunaan kepada militer, kepada kekuasaan agak beda. Kalau dulu itu secara general, secara katakanlah kebagian-bagian semua. Nah sekarang cenderung kayak oknum-oknum. Tapi oknumnya banyak ya. Gitu loh. Jadi dulu betul-betul kesejahteraan prajurit. Perbaikan asrama. Sumbang ke batalion ini. Sekarang enggak. Jadi gampang aja mengapakan. Bicara. Iya. Itu tadi aku mau tanyakan ke Bang Panda sebagai yang sudah melewati beberapa tragedi baik 98 termasuk 65 dan 74 ya, Bang. Di demo kemarin itu apa yang menjadi pembeda yang Abang rasakan? Apanya? Apa yang menjadi pembeda? Ada perbedaan nggak, Bang? Di demo kemarin itu dengan yang sebelum-sebelumnya yang kita pernah lalui? Kalau perbedaan itu saya lihat lebih tematik, artinya tema-tema yang mau mereka pakai ini itu lebih fokus kepada sebelum-sebelumnya. Jadi misalnya perbaiki ekonomi, nggak ke situ lagi, langsung beras, gitu loh, langsung konkret. Jadi kalau lihat lihat indikator tingkat keresahannya sama aja. Sama aja. Cuma sekarang masalahnya ya sama itu seperti kemarin itu. Begitu disenggol polisi, asrama jadi ini kan, itu otomatis turun itu. Baret hijau, baret merah, baret hitam. Gitu loh. Gak mesti tunggu perjanjian dulu. Kalau ada sensitivitas, kalau ada solidaritas, kalau ada kemudian kepedulian. Nggak bisa. Ini jadi tontonan. Iya jadi tontonan. Tuh Mako Brimob. Tetangga dari situ marinir. Iya. Iya tetangga dari situ turun langsung. Tank apa bila perlu jangan ganggu polisi. Enggak. Ada something wrong. Pimpinan-pimpinan top harus tahu itu. Dan itu tidak pernah terjadi pada masa-masa lalu gitu loh. Nggak ada. Termasuk juga soal kemewahan yang dipamerkan ini, Bang. Kalau saya bilang dulu kan tidak ada.
Itu yang saya bilang ketimpangan sosial ini. yang sangat memprihatinkan itu, tidak ada pengaruh, tidak ada semacam satu apa itu, bukan soal pengaruh aja, bukan soal dampak kepada mereka yang tetap melakukan show, melakukan pamer kekuasaan, kekayaan. Ya, ya. Kita jangan pakai jam tangan ini lagi lah kita. Rakyat tidak suka. Kita nggak pakai mobil ini lagi. Rakyat udah nggak suka. Ya. Nggak ada. Abang udah berkali-kali kritis soal itu, Bang. Nggak, itu makanya saya bilang nggak ada. Nggak ada ini urusan. Kenapa nggak kasih contoh yang dari atas? Keteladanan ya. Baik di eksekutif maupun legislatif. Iya. Memang nirempati, Bang. Sama itu sebelum saya lupa mengenai kekayaan tanah, bumi, dan air segala macam. Saya melihat teman-teman aku, masih pamiliku juga, yang jadi dirut, direktur di perkebunan, bisa punya rumah 3 di Menteng. Masih di akalku itu. Ini masih pamiliku. Direktur di perkebunan. Perkebunan ini yang mau dijaga, rakyat punya. Perkebunan inilah yang mau dimakmurkan. PTP itu. Perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, perkebunan ini. Ya demikian juga beberapa temanku yang jadi jaksa tinggi, menjadi Kapolda. Setahun 2 tahun dia Kapolda, langsung bikin rumah dia di Kemang. Itu loh, gak usah kita suzon lah, gak usah kita beginikan. Contoh sederhana Ya, yang terjadi. Kanwil Bea Cukai, temanku juga. Begitu dia jadi kanwil, gak sampai setahun udah dapat rumah mewah dia. Ada salah Fenomena gejala-gejala gini kalau masih diterusin hancur. Iya. Hancur. Aku nggak berteori-teori atau berasumsi. Ini teman-temanku, friend-friendku, familiku. Kok mudah sih? Oh anaknya 3, dibikinlah rumah 3 di sampingnya. Di mana? Di Kebayoran Baru. Mantunya, anaknya. Baru 2 tahun Kapolda di Kalimantan. Bisa nyetak uang kayak gitu. Ya itu tadi dari tambang batu bara. Nah kalau pola-pola ini tidak sensitif lagi Prabowo, tidak dia tangkap ini fenomena ini, hancur. Iya. Hancur, nggak ada wibawa. Ngeri betul diskusi kita ini, Bang. Istrinya kumpul arisan, lomba-lomba berlian, lomba-lomba pamer ini tasnya Hermes atau segala macam. Kalau itu masih terjadi, jangan harap. Iya. Jangan harap. Itu maka saya bilang tadi harus ada revolusi, tindakan drastis, permalukan, showkan, pamerkan di istana. Ini sekarang giliran koruptor yang dari Pertamina. Kita mau dengar dulu pidato dia. Ini koruptor dari apa? Kita dengar dulu dia. 1 minggu, 2 minggu aja dilakukan Prabowo itu. Bila perlu di Hambalang dibikinnya juga. Nggak boleh. Iya. Oh gini. Prabowo top. Waduh munafik kau Pak. Hipokrit kau. Terlampau apa. Enggak. Rakyat ini apa yang terjadi demo segala macam itu kuncinya cuma satu. Kenapa terjadi? Nggak percaya lagi. Iya. Ini basis yang kemudian yang paling dasar inti, apalagi kita manusia berbudaya. Kalau kau sudah nggak saling percaya suami istri, nggak kau percaya lagi kepada bapak ibumu, kau nggak percaya lagi kepada itu, apalagi kenikmatan hidup ini, nggak ada lagi. Kebahagiaan hidup ini nggak ada lagi. Nggak percaya. Gua pergi nanti bini gua ngapain? Gua pergi nanti suami gua ngapain? Udah nggak percaya. Ini suami gue bisa bawa mobil dari mana nih? Oh, dapat dari kapan dia nih? Atau kemudian, aduh senang kali. Jangan yang merek ini dong, aturan yang ini dong. Itu loh. Ini harus suatu ada perubahan sosial, ada perubahan revolusi, ada perubahan mental. Nilai hidup. Dan itu dimulai dari titik Prabowo. Jadi bukan lagi bersair-sair pidato-pidato yang gegap gempita, bukan itu lagi.
Karena udah ada korban jiwa, Bang. Iya, harus ada tindakan, harus ada action. Nggak lagi. Kemudian pidato, kemudian lagi setengah pidato dia kopiku mana gitu ya. Kok nggak dikasih kopi aku gitu kan. Udah nggak boleh lagi seperti itu, Pak. Udah, ini point of no return. Iya. Buat Prabowo. Gak ada lagi urusan kacangan lah itu urusan Jokowi. Ya, urusan apalah itu ini kan. Ini dulu yang paling utama. Kalau gitu pandang apalah gagasan apa? Bikin dulu, panggil dulu. Koruptor itu. Itu tindakan drastis. Loh apa gunanya? Wah biar rakyat tahu. Kayak apa mereka korupsikan itu? Kok gampang kali. Biar rakyat tahu ternyata institusi pengawasan gak jalan. Biar rakyat tahu sistem apa kita gak berjalan dengan baik. Oh banyak kali hal yang perlu dikuras dari pertemuan Prabowo dengan para koruptor ini. Gitu loh. Wah begini. Kapolri, Bang? Apa ya? Iya seperti Kapolri. Normal ini 5 tahun. Saya banyak bergaul dengan Kapolri. Punya friend Kapolri. Dia juga capek. Dia juga bosan juga. Bangun dia, ajudan kasih tahu ada tamu ini. Ada acara ini. Rutin. Hampir gak ada waktu ininya. Gitu loh. Nah kondisi Kapolri yang keadaan begini, sebenarnya Prabowo sudah bisa menciptakan satu situasi sedemikian rupa, Sigit minta mundur. Atau kemudian Prabowo mengganti. Masih banyak polisi yang jagoan-jagoan. Aku kenal beberapa orang perwira tinggi yang jagoan-jagoan yang punya integritas. Bukan nggak punya gitu loh. Nah, kenapa tidak terjadi itu? Itu aja. Banyak alasan-alasan aku lebih meyakinkan aku lagi supaya Prabowo perlu melakukan itu. Wawancara pertemuan dengan para koruptor ini gitu loh. Iya. Wah, nggak bisa dong untuk melanggar hak ajasi. Wah, kemudian ini hak ajasi gimana? Dia udah injak-injak hak ajasi kok. Dia udah koyak-koyak itu undang-undang 33 itu. Apalagi gitu loh. Iya. Termasuk sebenarnya yang harus dikritisi juga ketum-ketum parpol, Bang ya. Hah? Ketum-ketum parpol. Iya. Dalam arti seringkali juga kader-kader partai politik kan yang akhirnya melakukan tindak pidana korupsi kan. Iya. Artinya kaderisasi juga perlu terus di. Oh itu harus Iya, itu. betul. Saya pikir itu sudah kewajiban daripada partai-partai. Dan ini juga saya bisa bayangkan kebetulan temanku ketua umum partainya ini yang kena lindas terakhir ini itu peristiwa yang sangat memalukan lah ya apa yang terjadi. Nah kebetulan saya kenal semua mereka. Iya. Tapi itu kembali lagi ke tadi. Ketua umum partai juga harus memberikan contoh teladan panutan terhadap semua pasukannya. Iya. Itu nggak gampang. Iya. Itu saya terus terang secara bangga bisa mengatakan seperti Ibu Megawati nggak ada lah dia. Pernah aku dengar cerita mengenai skandal tambang, perebutan tambang ini di belakangnya Megawati gitu loh. Kayaknya nggak pernah itu. Atau pembangkit listrik di Kalimantan, apanya Megawati. Atau nikel dikaitkan ada Megawati. Kayaknya nggak pernah aku apa itu. Ku dengar itu gitu loh. Bukan karena kebetulan ketua umumku, bukan. Beda lah sama ketua umum yang lain gitu loh. Saya nggak tahu abang apakah akan menjawab atau tertarik nggak di obrolan ini. Saya tuh ngebayangin dulu Soekarno didampingi Hatta ya bang ya. Atau nggak usah muluk-muluk Hatta lah misalkan. Dulu Pak SBY kan didampingi oleh JK bang, Yusuf Kala. Ada isu Aceh waktu itu luar biasa gambang. Iya. Dan waktu itu yang ditugaskan adalah wapresnya, Iya. JK gitu. Iya. Sekarang kayak nggak ada perannya gitu bang. Kawannya Bang Jerry nih, Pak Gibran nih. Kayak nggak ada perannya gitu. Maksudnya demo-demo semua se-Indonesia kan, ini bukan hanya di Jakarta bang. Tapi nggak ada satu gerakan apapun dari wakil presiden itu.
Terus yang jadi pertanyaan, Ya gimana abang melihat itu gitu. Makanya saya tadi di awal, apakah abang tertarik ngomong ini? Saya kira bukan saya tertarik. Ya dia juga belum nyampe lah ke situ pengetahuannya gitu loh. Artinya walaupun dia wapres, dia belum nyampe lah. Memang jadi wapres itu gampang. Terbangnya, pengalamannya, asam garamnya. Ya sejarah Pak JK kan ini bang ya. Luar biasa Pak JK waktu itu di Aceh kan. Iya, gak gampang itu. Ya sama itu aku bilang itu tadi dengan Sigit. Si Gibran ini juga saya pikir setelah dia 6 bulan, 8 bulan jadi dia tahu diri. Gak mampu aku rupanya, berhentilah aku. Loh enggak ini kalau mau elegan, mau betul berbudaya, mau kemudian punya etika. Memang saya gak punya kemampuan. Gak usah kalian ribut, gak usah kalian ini. Saya mundur lah kalau gitu ya kan. Saya memang perlu. Saya harus menghormati zaman Muhammad Hatta, ya kan? Zaman Wakil Presiden Umar bin Kusuma, zaman Adam Malik, Wakil Presiden. Zaman Trisno. Rupanya jadi Wakil Presiden gak gampang. Gak mudah. Itu normal. Tapi gak terjadi, kenapa? Udah dinikmati. Kekuasaan itu dinikmati. Nggak ada moral sana bang ya? Iya dinikmati, tahu dinikmati. Itu. Jadi kemudian juga sudah itu yang saya bilang tadi. Apa sih dasar kita, apalagi sebagai orang Indonesia, keluarga Indonesia dan segala macam itu kepercayaan. Begitu goyah kepercayaan, hancur rumah tangga kau. Iya. Hancur. Mertua kau aja udah gak percaya sama kau. Iya benar-benar. Trust itu penting bang ya. Iya. Ini sekarang pertanyaan besar sama Prabowo. Gimana kepercayaan kepada dia? 100%? 50%? 40%? Kepercayaan apa? Leadership, kepemimpinan, ketegasan? Kepercayaan apa? Saya bukan subjektif sebagai wartawan. Sedih. Ini masa kelam bagaimana kejamnya dulu Soeharto dengan beredel-beredel. Zaman Orde Baru, pemberedelan, kemudian beberapa media-media yang diapakan. Ini lebih ngeri. Pembiaran. Media lebih ngeri. Apa lebih ngeri? Nggak dihargai, nggak dianggap, angin lalu. Iya, pembiaran tadi ya. Lu mau beritain apa? Beritain aja. Lu mau bikin headline aja. Lu mau bikin gede-gede, bikin aja. Wah, itu dalam dunia jurnalistik. Baygon. Bunuh diri. Gak ada nilaiku lagi, gak ada hargaku. Gak dianggap. Ini masa tragedi yang paling tragis dalam dunia jurnalistik. Sekarang. Apa indikatornya? Gak dianggap. Terus-terusan siaran televisi. Tetap gak ada apa-apa. Pesan abang sebagai politisi senior. Iya. Tentang kepercayaan, tentang pesan kepada politisi-politisi yang sekarang ada di parlemen bang, baik DPR, DPRD dan di bawahnya. Pesan abang apa? Menyikapi situasi ini dan ke depan nanti. Kalau saya terus terang aja sikapnya yang penting secara pribadi itu mempunyai satu sikap, bukan menjadi pelacur, bukan plin-plan, punya satu sikap lah, punya satu artinya keteguhan terhadap satu keyakinan. Itu kunci penting. Mau jadi apa dia di DPR, mau jadi anggota apapun di DPR gitu loh. Dia betul-betul mewakili rakyat dan betul-betul dan setiap sen yang dia terima dia bisa pertanggungjawabkan. Setiap sen yang dia terima di DPR dia bisa pertanggungjawabkan dan tidak ada kemunafikan gitu loh. Yang paling ngeri itu munafik. Ya kan? Pura-pura ini tak tahu ini, pura-pura ini tak tahu ini. 1 sen yang mereka terima pun harus bertanggungjawabkan. Andai kata mereka nonton podcast ini bang, para anggota DPR parlemen ini, geling-geling kepala kayaknya bang. Agak-agak ilusi buat mereka kayaknya. Ya kalau kata politisi Golkar ada yang ngomong kemarin bang, katanya susah sekali untuk cari uang halal di DPR itu katanya.
Katanya gitu Bang. Kita kan belum pernah jadi DPR ya kan? Ya, terus Katanya gitu. Susah banget cari uang halal di DPR katanya gitu. Artinya pesan abang ini bener-bener membuat set bar itu yang tinggi banget bang gitu loh. Yang nggak terjangkau mungkin ya. Saya pribadi kayaknya tidak begini ya. Ini juga satu proses, bukan saja proses. Ini satu hal yang bergilir. Itu belajar gak gampang jadi wakil rakyat. Enggak gampang jadi wakil rakyat. Ya, ini mewakili rakyat. Dia mau bertindak gini, kau wakilku. Kau mau mengatakan ini, kau wakilku. Kau punya kualitas enggak? Kau punya nyali enggak? Kau punya keberanian enggak? Kau sebagai wakilku. Kau apain uang yang diberikan kepercayaan itu? Dan itu tidak mudah. Wakil rakyat itu tidak mudah. Label itu bukan label main-main. Gitu loh. Sehingga dialah merem dirinya nggak pakai Hermes, merem dirinya nggak pakai Milton, merem dirinya nggak pakai ini. Jam-jam mewah. Bercermin dia, nggak jadi aku pakai ini gitu. Nggak, iya begitu dia dikasih, nggak menyakiti hati rakyat rupanya ini. Wah apa gitu. Proses kejiwaan itu ada nggak? Gitu loh. Iya. Ya sama dengan aku sekarang ngomong gini, Prabowo didengarin ini sekarang. Apalagi dia lagi di Kartanegara atau di rumahnya. Dia lihat, didengarin. Gimana usul apa itu? Jebakan-jebakan apa lagi nih? Aku panggil koruptor ke istana segala macam. Gitu. Tapi aku yakin bertarung, berdiskusi, berdebat sama dia. Lebih banyak manfaatnya. Coba lakukan dulu. Prabowo lakukanlah dulu yang aku usulkan itu. Iya. Goal yang paling mahal dari kepemimpinanmu, dari kepresidenanmu, trust, kepercayaan. Sekarang kau di ujung jurang kepercayaan. Kalau kau nggak hargai itu, kalau kau anggap itu asal deh, lihat aja nanti. Iya. Itu aja. Aku yang berapa kali berdiskusi dengan Prabowo, yang sudah ngomong berkali-kali dengan dia, gak berubah pembicaraanku. Iya. Ya saya ngebayangin dari obrolan awal sampai akhir gitu Bang. Pada poinnya adalah soal kepercayaan, pada akhirnya soal sekali lu bohong, ya rakyat nggak bakal percaya lagi sama lu gitu ya. Iya. Di awal abang tadi jelasin bahwa Tuhan menganugerahkan begitu luar biasa kepada Pak Prabowo. Iya. Kalau seandainya anugerah ini disia-siakan, kita nggak tahu Prabowo ini akan jadi seperti apa gitu. Lo saya pikir juga hukumnya aksiomanya gampang. Tuhan cabut itu. Kepercayaan Tuhan juga punya kewenangan, kebebasan. Punya. Aku kasih kepercayaan kau, sekarang nggak kau hargai, ya aku ambil kepercayaan itu. Iya. Itu simpel aja. Dan ini real ini. Orang-orang kebatinan, orang-orang yang rohaniawan, gampang aja apa itu. Ya, klinik-klinik kayak Bang Jerry tahu nih Bang. Iya. Aku kasih kepercayaan kau, Iya. kau permainkan kepercayaan itu, kau gak hargai kepercayaan itu, ya aku ambil. Masih banyak orang yang butuh kepercayaan dari saya. Iya. Bang Panda, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bang. Iya, terdiam kita. Ini diskusi yang sangat dalam dan luar biasa. iya, Artinya banyak orang yang nggak pernah memilih angle ini gitu. iya. Ini angle yang tidak pernah orang pilih. Orang hanya berpikir soal kulit. Dan hari ini kita diskusi tentang daging. Iya, lebih kurangnya diskusi ini sangat bermanfaat, positif buat generasi ke depan. Iya. Poin kami itu Bang. Iya. Menyampaikan kabar yang penting buat generasi ke depan, penerus. Iya. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Bang Panda. Kita akan kembali lagi untuk berdiskusi selanjutnya. Demi bangsa dan negara. Demikian podcast bersama Bang Panda Nambaban. Semoga apa yang terjadi tragedi minggu lalu tidak terulang lagi. Dan tetap harapan. Dan tetap kita percaya. Dan krisis kepercayaan ini akan kembali lagi baik lagi. Khususnya buat Presiden Prabowo. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka! Merdeka.